Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horor. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, oke? Nah, di Mirror kali ini masih seputar gunung, yaitunya misteri Pasar Bubrah di atas Gunung Merapi. Sebenarnya sih bukan Pasar Bubrah saja yang paling banyak misterinya. Ada juga yang namanya Keraton Merapi, Kawah Merapi, Telaga Putri, Bukit Turgo, Gua Jepang, Watu Gajah, dan tempat-tempat misteri lainnya di Gunung Merapi ini. Karena memang tempat ini yang lebih fenomenal, maksudnya Pasar Bubrah ini, banyak cerita mistis dari para pendaki, sampai ada yang linglung di atas puncak gunung. Mereka juga mendengar alunan gamelan hingga suara kerumunan orang-orang bertransaksi. Emang seperti suasana pasar pada umumnya lah, tapi terjadinya di gunung. Malam hari lagi ya kan? Tapi ini bukan pasar manusia atau pasar pendaki, melainkan jin. Dan inilah Pasar Bubrah yang katanya pasar setan atau pasar bangsa jin lah. Dan kisah mistisnya itu udah diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, gimana kisah mistisnya dan seperti apa kisah horornya? 3, 2, 1, cek kedai. Aduh, udah basah nih. Gunung Merapi terletak di utara kota Jogja, yaitunya jadi perbatasan antara Jogja dengan Jawa Tengah dan mempunyai ketinggian 2930 mdpl. Tergolong gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang. Nah, di mana lokasi Pasar Bubrah? Pasar Bubrah merupakan punggung bukit yang tepat berada di bawah Kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan dinominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini tidak terdapat pepohonan tinggi besar alias tandus. Jaraknya yang hanya 1 kilo sebelum puncak Kawah Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan istirahat karena konturnya yang memang seperti tanah lapang. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit. Memang tempat ini lokasi ideal untuk berkemah karena letaknya yang begitu luas dan sudah mendekati puncak. Tapi ada suatu keanehan ketika malam hari tiba. Ada di antara pendaki kayak mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Suara riuh tersebut mirip dengan aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu saja, suara alunan gamelan dan gending Jawa juga terkadang sayup-sayup terdengar di antara keriuhan tersebut. Masyarakat sekitar juga percaya jika bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan warung-warung, meja makan, serta ada penjual yang berasal dari bangsa jin dan dedemit penghuni asli Merapi itu. Jadi katanya emang batu-batu yang berserakan di Pasar Bubrah itu atau di bawah bawah puncak Kawah Merapi itu merupakan tempat-tempat dia tinggal atau jadi pasarnya gitu. Tidak sedikit di antara pendaki ini pernah melihat berbagai penampakan makhluk gaib. Yang kebetulan para pendaki ini menginap di Pasar Bubrah. Beberapa di antaranya adalah penampakan wanita berambut panjang yang bergelantungan di bukit atau makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap namun berjalan melayang. Ada juga sosok keraton khas Jawa. Tahu keraton kan? Kayak istana kerajaan Ningrat zaman dulu. Nah, keraton khas Jawa juga sering muncul di lokasi ini. Sosok tersebut biasanya adalah para penjaga keraton dan Nyai Sinden dengan menggunakan pakaian tradisionalnya yang khas. Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Nah, menurut almarhum Mbah Mijan,
yang iklan Rosso. Rosso. Nah, beliau kan juru kunci Merapi tuh. Saat beliau masih hidup, menurutnya pasar bubrah yang merupakan pasar para makhluk halus, biasanya itu paling sering ada pada malam Jumat alias Kamis malam. Dan rumor yang tersebar di masyarakat kayak suara riuh pasar, suara gamelan, suara gending Jawa, ada pendaki yang tersesat, lalu ketemu suatu pasar, dan lain-lainnya itu memang nggak bisa dipungkiri menurut keterangan Mbah Mijan. Apabila para pendaki sudah mencapai tempat ini, mereka dihimbau untuk menjaga perilaku dan perkataan. Karena dalam kepercayaan di sekitar Gunung Merapi, apabila ada orang-orang yang tidak sopan, apalagi kepada makhluk yang mendiami tempat tersebut, mereka tidak akan segan-segan untuk menculik manusia tersebut. Bukan suatu masalah sebenarnya sih, jika pasar ini maupun transaksinya hanya dilakukan oleh sesama makhluk gaib aja gitu. Namun, seperti yang dikatakan, tak jarang juga ada manusia yang diajak bertransaksi jual beli oleh penjual tak kasat mata itu. Nah, jika orang itu mendengar suara penawaran barang atau semacamnya, konon katanya dia wajib melemparkan barang berharga yang ia miliki. Misalkan uang koin, lempar ke tanah atau keluar tenda. Setelah melempar uang koin, harus mengambil batu kerikil. Ya, selayaknya kayak orang lagi transaksi gitu. Jika orang tersebut diam saja tanpa respon, konon katanya bisa disesatinya. Parahnya bisa diculik ke alam gaib. Karena sudah dianggap menyerahkan ruhnya sebagai alat transaksi. Kayak dipaksanya gitu. Misalkan ya, kawan seorang pendaki di Gunung Merapi nih, lalu ngecamp di Pasar Bubrah yang ada pelang tulisan Pasar Bubrah itu. Pas malamnya lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kawan mendengar suara seperti penawaran barang atau interaksi lah. Kawan kan diganggu tuh, udah nggak nyaman dong. Mau nggak mau ya, kawan wajib melempar koin atau uang atau barang lain lah. Kalau nggak, takutnya nanti terjadi apa-apa gitu ya kan? Ya udah, patuhi aja kepercayaan masyarakat sono gitu. Maka dari kejadian itulah banyak yang mengaitkan para pendaki yang tersesat atau bahkan yang hilang di Gunung Merapi, yang katanya ada kaitannya dengan para pedagang makhluk gaib ini. Oleh karena itu, untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Merapi ini, alangkah baiknya mematuhi peraturan yang berlaku dan patuhi adat istiadat setempat agar terhindar dari mara bahayanya dan gangguan makhluk gaib penghuni Merapi tersebut. Oke, kita next. Nah, itulah berbagai macam mitos dan juga misteri yang banyak diperbincangkan mengenai Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Banyak orang yang percaya dengan mitos tersebut, terutama orang-orang yang tinggal di kawasan kaki Gunung Merapi ini. Namun, tidak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos. Orang-orang yang tidak percaya biasanya melihat berbagai fenomena tersebut dari sisi ilmiah. Penjelasannya secara ilmiah, kawasan Pasar Setan ini merupakan tempat pertemuan angin. Apalagi di situ tandus ya kan, hembusan angin malam yang cukup kencang dari bawah melewati lereng-lereng dan angin ini saling beradu sehingga menimbulkan desiran yang kuat. Nah, suara-suara angin inilah menyerupai fenomena suara berisik riuh seperti layaknya keadaan di sebuah pasar. Padahal suara angin ini bagi orang yang nggak percaya ya. Selain itu, keberadaan tempat yang dianggap angker tersebut juga merupakan cara nenek moyang kita agar kita ini tidak merusak alam. Dengan adanya larangan menebang pohon atau semacamnya, maka secara otomatis wilayah tersebut akan tetap asri dan akan menopang kehidupan penduduk di sekitarnya dengan baik.
Sedangkan mengenai penampakan sosok gaib yang dilihat oleh para pendaki, mungkin hal tersebut bisa saja hanyalah halusinasi dari mereka yang kelelahan mendaki. Ini bagi yang nggak percaya ya, karena emang menganggap fenomena alam gitu. Tapi meskipun begitu, kita haruslah bersikap sopan terhadap alam, menjaga tata krama, sikap, perilaku, perkataan. Tapi kalau tidak, ya siap-siap aja mendapatkan karmanya. Nah, itulah dari segi ilmiah bagi orang yang tidak percaya tentang keangkeran pasar bubrah ini. Dan kebetulan ada satu kisah horor menarik nih. Dan katanya ini kisah nyata. Sebenarnya banyak sih pengalaman seram orang-orang di pasar bubrah ini. Tapi cuma satu ini doang yang paling epic menurut gue. Dan ceritanya panjang juga ya kan. Jadi satu kisah atau satu cerita aja, oke? Nah, langsung saja. 3, 2, 1, cekidot. Silau nggak sih? Silau ya? Nah, orang ini nggak ada menyebutkan namanya siapa dan tanggal kejadiannya kapan, nggak ada disebutkan. Nah, kita sebut saja namanya Bagas. Nah, saat itu Bagas masih berumur 20 tahun dan kejadian mistis yang dialaminya itu terjadi 19 tahun yang lalu. Berarti hampir 2 kali lipat umur dia yang sekarang dong. Udah lama banget ya. Waktu itu Bagas beserta teman-temannya sudah berencana menyambut weekend dengan mendaki gunung. Dan tujuan mereka adalah Gunung Merapi via jalur Selo. Mereka ini berangkat berempat orang, yang satu jelas namanya atau nama samarannya Bagas. Selanjutnya Gatot, Yuda, dan Ahmad. Jadi pas 4 orang. Nah, kebetulan mereka berempat ini satu jurusan di salah satu universitas swasta di Jogja. Mereka berempat ini berencana berangkat di akhir pekan. Nah, hari Sabtu pun tiba. Dari pagi-pagi banget mereka sudah mempersiapkan semuanya, termasuk tenda, peralatan, dan bekal. Lalu mereka pun melakukan undian nih, untuk siapa yang kebagian bawa tenda. Karena tenda termasuk berat ya kan? Ternyata sialnya si Bagas yang dapat. Biasanya emang kalau mendaki gunung itu emang dibagi-bagi. Misalkan nih ya, oh kamu yang bawa tenda, oh kamu yang bawa logistik, gitu. Lalu akhirnya mereka berempat berangkat tuh pakai motor. Berangkat menuju via basecamp Selo. Lalu mereka tiba sekitar pukul 10. Mereka tidak langsung naik, soalnya mereka berencana melakukan pendakian pada malam hari. Karena setahu mereka sekarang tuh bulan purnama. Jadi jalur pendakian akan lebih menarik. Jujur nih ya, aku sendiri yang hobi mendaki, meskipun nggak terlalu dibolehin mendaki sih. Menurut gue pribadi, mendaki malam hari itu yang paling menarik dan paling epic gitu. Apalagi pas terang bulan ya kan, bulan purnama lagi. Nikmatnya tuh nggak bisa dijelasin gitu. Pokoknya paling seru deh. Apalagi teman kita banyak ya kan, banyak yang ikut mendaki gitu. Sumpah itu yang paling menarik, canda tawanya kerasa gitu. Cuacanya juga bagus ya kan. Bulan purnama, oh my god, ya Allah pengen mendaki. Aduh, kenikmatan yang gimana sih gitu. Nggak bisa gue jelasin gitu. Tapi kalau kawan-kawan yang pernah mendaki pada malam hari, pas bulan purnama, kawan-kawan yang pernah ya, mungkin kawan-kawan lebih tahu gitu, atau lebih bisa menjelaskan gitu. Gimana pendapat kalian? Komen oke? Nah, lanjut ke cerita. Masih di sekitaran basecamp, temanya si Bagas yang bernama si Gatot menyelesaikan pendaftaran administrasi. Nah, untuk menunggu sampai sore, mereka jalan-jalan tuh mencar keliling desa. Kalian beli sayur atau bahan tambahan lah yang diperlukan selama pendakian. Si Bagas ini pergi juga lah ya kan, sendirian. Pergi tuh mengeksplor desa itu. Jalan keliling desa, ke sana ke sini gitu ya kan.
Kiranya Bagas ini udah terlalu dalam mengeksplor desa itu. Tibalah dia di suatu pemakaman desa. Di dalam hatinya, lah kok kuburan? Ternyata si Bagas ini salah jalan. Karena merasa nggak nyaman ya kan, langsung putar balik menuju base camp. Bagas masih dalam perjalanan balik sendirian, dan kebetulan waktu itu Bagas melewati jalan pintas setapak kecil tidak jauh dari pemakaman tadi. Lalu Bagas ini nggak sengaja ketemu seorang kakek-kakek tua. Bersimpangan dengan Bagas ini, kakek tua ini memakai tongkat dengan jenggotnya yang panjang dan seluruh rambutnya sudah beruban semua. Nah, yang namanya di desa, apalagi desa itu, tata krama masih kental, harus menundukkan kepala bila bertemu atau bersimpangan jalan dengan orang yang lebih tua. Untung si Bagas ini tahu ya kan. Nah, pas Bagas lihat kakek-kakek itu, Bagas ini bilang, "Amet, nggih mbah." Tapi respons kakek itu cuma diam dan mempersilahkan si Bagas ini lewat duluan. Nah, misalkan ini si kakek, si Bagas ya kan. Karena persimpangan jalan kecil, dipersilahkan si Bagas lewat duluan gitu. Tapi pas Bagas ini baru melewatinya, Bagas ini merasa kayak aneh gitu. Seakan-akan hawanya itu terasa dingin seperti es udaranya. Nah, udah dilewatinya ya kan. Karena si Bagas ini penasaran atau sedikit agak misterius, setelah beberapa langkah Bagas ini menoleh. Kakek tadi hilang dong. Bagas langsung berjalan cepat, pura-pura tidak tahu, padahal jantungnya sudah dak dik duk ser. Bayangkan saja, masih di siang hari, baru masuk jam 12-an, sudah melihat hal-hal yang begituan. Masih belum mendaki ya kan? Nah, Bagas ini cepat-cepat balik menuju base camp. Nah, kebetulan pas di tengah jalan, Bagas melihat kawannya si Yuda yang sedang membeli makan di warung mie ayam dekat dengan base camp. Lalu si Bagas ini ikut nimbrung lah gitu, ikut makan juga. Lalu si Bagas ini menceritakan hal yang barusan dialaminya. Tapi respon si Yuda malah tertawa. Tertawanya menjadi-jadi lagi. Dikiranya si Bagas bohong. Sampai si Bagas ini bilang, "Sumpah Yud, sumpah." Si Yuda malah tertawa terbahak-bahak. Makin jadi-jadi tertawanya. Nah, tiba-tiba si tukang mie ayam ini menyahut gitu, "Ering kok mas kejadian seperti itu?" Warga sini juga tidak asing mendengar cerita itu. Dan katanya ya mas, kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek, biasanya akan ada hal menarik selama pendakian. Tapi kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek, mukanya merah dan marah-marah, mending jangan naik gunung. Soalnya biasanya ada malapetaka yang bakal terjadi. Lalu respon si Yuda ini berbisik lah ya kan ke si Bagas, "Mitos bro, mitos." Respon si Bagas ini cuma mengganggu aja dengan penyampaian tukang mie ayam itu. Lalu si Bagas ini mengucapkan rasa berterima kasih atas infonya si tukang mie ayam ini. Nah, lanjut, setelah selesai makan, Bagas dan Yuda ini menuju base camp. Di sana udah ada Gatot dan Ahmad yang lagi tidur-tiduran. Dihampirilah gitu. Si Gatot ini nanyalah ya kan, "Kalian dari mana aja bro? Kok lama amat? Habis cari makan bro?" Jawab si Bagas. Kemudian si Yuda bercerita tentang kejadian yang dialami si Bagas. Tujuannya mengejek si Bagas ini gitu. Karena belum puas mengejek si Bagas sendirian, mencari teman untuk menjadikannya bahan lelucon. Lalu mereka bersantai sampai menjelang sore hari. Sekitar jam 5:15 maghrib, Bagas ini bilang, "Gimana bro? Siap? Yuk OTW." Lalu pada akhirnya mereka berpamitan tuh dengan rekan-rekan pendaki lainnya di base camp. Sekitar pukul 6.30, mereka ini start dari base camp New Selo. Udah tuh, akhirnya mereka mendaki lah ya kan. Mereka menikmati pendakian tersebut tanpa menggunakan alat penerang. Kebetulan waktu itu cuaca mendukung dan bulan menyinari langkah mereka setapak demi setapak. Sering juga bertemu dengan pendaki lain yang sedang turun gunung. Mereka ini saling sapa dengan pendaki lain. Tidak terasa sudah 2,5 jam mereka ini berjalan.
Akhirnya tibalah tuh di pos 1. Di sini masih terkondisi jalannya atau lumayan landai lah. Tapi mereka ini mulai memakai penerangan karena sinar bulan tidak bisa masuk karena tertutup rimbunnya di daunan. Setelah sekitar 5 menitan mereka beristirahat di pos itu, lalu mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. Mereka berjalan bergantian, Gatot menjadi leader waktu itu, dan Bagas kebetulan di urutan paling belakang. Saat mulai memasuki ke tengah hutan, Bagas ini merasa di belakangnya itu kayak ada sesosok yang mengikutinya. Seperti ada sepasang mata yang menatapnya dan terus-menerus mengikutinya. Karena kan si Bagas emang paling belakang ya kan? Kalian pasti tahu rasanya ya kan? Dan merasakan apa yang Bagas rasakan. Bulu kuduknya terasa berdiri semuanya, jantung agak deg-degan. Tapi karena adrenalin yang terpacu, Bagas cuek saja akhirnya untuk terus fokus dalam pendakian. Saat di tengah perjalanan menuju pos 2, si Yuda ini minta istirahat dulu untuk minum air. Mereka berhenti dulu. Nah, disitulah mereka ini melihat sepasang mata yang memantul akibat sinar senternya si Bagas. Jadi pas di senter si Bagas kan, itu kayaknya mata deh gitu ya kan? Kayak mata atau ini apaan gitu. Si Bagas ini masih rasa penasaran gitu ya kan, disaksikan sama kawan-kawannya. Itu apaan ya gitu ya kan, disorotnya lagi gitu. Ternyata itu seekor monyet. Tapi si Bagas ini masih penasaran. Sorot mata yang terpantul sinar tadi bukan seperti mata monyet deh tadi. Emang bukan kayak mata monyet gitu. Bagas merasa sosok yang tadi itu agak lebih besar dan tinggi. Si Gatot ini bertanya lah ya kan, "Opo tuh sang udelo?" Bagas bilang, "Monyet toh, koyo rupamu." Lalu mereka tertawa terbahak-bahak waktu itu, sampai terdengar suara pendaki lain yang sudah ada di pos 2. Para pendaki di pos 2 itu mengasih kode dengan sorot lampu senternya. Bagas bilang, "Wah, sudah mau sampai di pos 2. Itu tuh dikasih kode dari atas. Yuk, lanjut lagi." Mereka pun bergegas dan lebih semangat karena sudah mau sampai pos 2. Dari pos 2 ini mereka hanya lewat saja karena sudah terlalu lama istirahat di tengah perjalanan tadi. Saat ini mereka menuju lokasi yang dinamakan Watu Gajah. Seperti formasi awal, Gatot menjadi leader dan si Bagas paling belakang. Hal-hal yang mereka bicarakan waktu pendakian adalah momen-momen yang paling menghibur. Kadang mereka mengeluh dengan candaan, mau cari tempat tidur aja, kok sampai kayak gini? Yuk, balik daripada encok. Gitu. Si Yuda kakinya sudah kram. Bagas ini cakap, lemah. Turun bero, bro. Lalu si Ahmad juga menyahut, bawa aja ke Mbak Erot, pasti sembuh. Si Gatot ini juga bercakap, alah, kasih minum betadin, pasti sembuh. Yuda yang diejek habis-habisan. Responnya tertawa karena mereka bertiga ini kompak mengejek si Yuda. Itu termasuk hiburan selama pendakian mereka. Yang namanya mendaki gunung pasti ada hiburan kayak gini dong. Dan tidak terasa mereka sampai di lokasi Watu Gajah. Sekitar 40 menitan lah dari pos 2 tadi. Nah, di sini jalanan mulai naik karena sebelumnya landai ya kan? Dan harus ekstra hati-hati. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam setelah beristirahat sekitar 10 menitan. Karena kan kaki si Yuda kan kram. Mereka ini melanjutkan perjalanan kembali menuju Pasar Bubrah. Pasar Bubrah yang tempat banyak orang mendirikan tenda itu gitu. Yang konon terkenal angker atau singit gitu. Mereka berempat harus menjaga etika
selama melakukan pendakian. Orang Jawa harus menjaga etika ketika bertamu ke rumah orang lain. Nah, mereka ini butuh waktu 1 jaman lah menuju Pasar Bubrah. Masih dalam perjalanan, kabut mulai turun, udara agak lembab. Ramalan cuaca hari ini Amsyong agak meleset karena mendung datang tiba-tiba dan angin agak begitu kencang. Walaupun tidak berbahaya lah, ini menambah beban mereka saat mendaki. Tapi mereka sangat yakin pada waktu itu sudah sesuai dengan jalur yang semestinya dan tidak berbelok kemana-mana atau bakal keluar dari jalur pendakian. Saat itu Bagas lihat jam, udah menunjukkan pukul 12.45. Saat Bagas berusaha mengecek lokasi sambil berjalan menuju ke atas, udah rasa mau nyampe nih gitu. Bagas ini mendengar suara orang ramai di balik bukit kecil itu. Bagas ini merasa lega, ternyata mereka ini tidak salah jalur. Karena di sana terdengar suara yang ramai, Bagas dan kawan-kawan pikir mungkin itu para pendaki yang sedang ngecamp untuk menunggu matahari pagi. Semangat mereka kembali, lebih cepat lagi mereka mendaki ya kan. Cepat-cepat ingin sampai ke Pasar Bubrah itu. Tapi kalian tahu nggak? Setelah mereka sampai sana dan apa yang mereka alami, tempat itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Memang benar di sana ramai, tapi keramaian ini bukan dari para pendaki. Di sini seperti pasar dan kalian tahu orang yang berjualan di sini bentuknya agak aneh, tinggi, melebihi ukuran manusia biasa. Si Gatot saja yang menurut si Bagas udah lumayan tinggi, tingginya itu hanya sebahu mereka, para penghuni pasar itu. Dan anehnya saat si Bagas dan kawan-kawan melintasi pasar itu, orang-orang aneh itu seperti acuh tak acuh. Hal-hal yang dijual pun adalah hal yang wajar, mirip seperti pasar tradisional pada umumnya lah. Mereka coba bertanya kepada seseorang yang melintas di depan mereka, bertanya lah ya kan, apakah jalur yang mereka ambil itu sudah benar? Tapi tidak ada satupun yang mau menjawab pertanyaan dari para pendaki ini. Orang-orang itu tampak sibuk dengan keperluannya masing-masing. Mereka merasa aneh dan mereka berempat ini saling bertatap muka. Koyoe kene, kesasar kie, kata si Gatot. Dalam hati si Bagas kan, gimana nih? Udah was-was gitu. Mereka tetap berjalan melewati tengah-tengah pasar tersebut. Si Yuda dan Ahmad terdengar membaca ayat kursi sambil berjalan, tapi bacanya lunak-lunak gitu. Bagas hanya mengucapkan bismillah, semoga tidak terjadi apa-apa. Nah, tiba-tiba si Bagas ini merasakan tatapan sepasang mata lagi. Lalu tiba-tiba ada sesosok kakek-kakek memakai tongkat. Nah, tiba-tiba si Fajar ini juga kaget dong gitu si Bagas ini. Itu bukannya kakek-kakek yang aku lihat saat di desa Selo tadi. Begitu, persis banget gitu kakek yang di pasar ini sama kakek yang di desa tadi. Nah, kakek itu menunjukkan arah dan tidak berkata sepatah kata pun. Lalu mereka ini berterima kasih kepada kakek itu ya kan. Lalu menuju lokasi yang dibilang kakek itu. Ternyata itu adalah lahan kosong dengan lokasi yang terbuka dan cocok sekali untuk membangun tenda. Karena stamina mereka yang terkuras akibat shock, akhirnya mereka memutuskan untuk membangun tenda. Si Bagas ini dengan rasa penasarannya masih menahan cerita tentang kakek yang tadi. Mungkin besok aja sih aku ceritakan, kata si Bagas dalam hatinya ya kan. Mereka segera mendirikan tenda lalu tidur. Udah nih mereka tidur ya kan. Tapi suara keramaian tadi, suara pasar itu masih sayup-sayup terdengar. Bukan malah membuat mereka makin tidur, tapi membuat mereka semakin merinding gitu. Tapi karena kelelahan juga ya kan, akhirnya mereka terlelap juga. Meskipun ada perasaan getir, takut gitu. Nah, di pagi harinya si Ahmad ini udah bangun dan membangunkan mereka semua gitu. Woi, bangun woi! Woi, bangun! Dengan perasaan cemas juga ya kan. Maaf gue ketawa. Memaksa mereka yang masih tertidur untuk terbangun dan melihat apa yang terjadi. Mereka ini kaget dong, sekaligus syok
Karena lokasi tempat mereka mendirikan tenda ada di tepi jurang. Terpaut 1 meter saja itu sudah jurang gitu. Dan kalian tahu tidak? Ternyata pasar bubrah yang tempat para pendaki mendirikan tenda itu terpaut 30 meter di atas mereka. Dan yang menjadi anehnya, semalam itu mereka melewati lahan landai dan banyak orang yang berjualan. Tapi kok mereka bisa bikin tenda di sini gitu? Itulah yang membuat mereka bingung semuanya. Lalu akhirnya mereka ini beres-beres lah tuh, membereskan tenda, ini itu. Lalu mereka bergegas menuju pasar bubrah. Di sana banyak tenda dari para pendaki yang sedang menuju puncak. Mereka juga langsung menuju puncak tuh. Tapi meninggalkan tenda dan perlengkapan yang tidak perlu mereka bawa ke puncak di pasar bubrah ini. Setelah mereka sampai di puncak, mereka ini kaget dong. Ternyata ada yang tahu dan ketemu mereka di jalan semalam. Katanya mereka berempat dipanggil tidak mendengar. Padahal sudah disorot pakai lampu senter. Dan udah diteriaki pula, jalurnya di sini woi, bukan di situ, kata pendaki lain ini. Jadi karena mereka berempat ini nggak dengar ya kan, jadi pendaki lain ini pikir, oh mungkin pendaki berempat ini sedang mencari kayu bakar untuk membuat perapian. Jadi pendaki lain ini membiarkan mereka gitu. Mereka berempat pun, Bagas dan kawan-kawan ini, menceritakan pengalamannya juga yang barusan dialami semalam. Nah, pendaki lain ini terdiam dan serius mendengarkan cerita mereka. Pendaki lain ini bilang, ya hati-hati aja bro. Lalu pada akhirnya mereka berempat ini turun gunung dengan kelompok pendaki lain itu. Mereka masih ngeri dengan kejadian semalam, tapi mereka ini bersyukur banget gitu. Untung ada kakek-kakek itu yang menunjukkan arah dan mereka bisa menemukan tempat kosong untuk mendirikan tenda karena sudah kelelahan. Syukurnya dalam perjalanan turun gunung tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Nah, akhirnya tibalah tuh di base camp. Tapi base camp menjadi heboh karena cerita mereka yang masuk ke pasar setan. Mereka berempat seperti artis yang ditanyain sana-sini sampai berulang-ulang gitu. Lalu mereka ini bersih-bersih badan dan membuang sampah selama pendakian. Akhirnya Bagas ada waktu buat bercerita kalau soal si kakek yang nggak sengaja ketemu di pasar itu adalah si kakek yang si Bagas maksud. Karena kan sebelumnya si Bagas pernah juga ketemu si kakek kan, pas masih di desa sebelum Bagas ini dan teman-teman nanjak gitu. Sebelumnya juga si Bagas ini udah pernah cerita juga dong soal si kakek yang dia temui di mana nih, di desa itu. Tapi Gatot malah menyalahkan si Bagas. Kenapa nggak dibilang tadi malam? Kampret kowe, kata si Gatot. Bagas hanya bilang, sempak kowe, ki malah ngece pas dikandangi wengi, kui salah ke yudae. Jawab si Bagas ini sambil tertawa-tawa. Serius aku nggak tahu artinya apa. Nah, mungkin kawan-kawan yang tahu artinya komen oke. Dan itulah pengalaman mereka saat melakukan pendakian di Gunung Merapi, Yogyakarta. Yang katanya ini kisah nyata ya. Nah, gimana pendapat kalian soal kisah yang barusan? Mungkin ada kawan-kawan yang pernah mendaki Merapi, pernah mengalami kejadian mistis. Jangan lupa komen oke. Nah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Jujur aku capek gitu lah. Langsung aja penutupan oke. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua update notif video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!